Halo Bu Nisyan, rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang di mata kuliah e-Supply Chain Management. Perkenalkan, saya Fauzi Khair, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Kita mengetahui bahwa supply chain management merupakan sebuah aktivitas atau teori atau konsep bagaimana cara kita mengorganisasikan, mengelola dan mengatur dan mendistribusikan sejumlah barang atau jasa dimulai dari supplier, manufakturer, distributor hingga ke end customer atau pelanggan akhir dalam jumlah yang tepat, dengan waktu yang tepat, atau dalam artian kita mendistribusikan barang atau jasa dengan cara efektif dan efisien. Sehingga pengelolaan manajemen atau manajemen rantai pasok menjadi salah satu keunggulan kompetitif sebuah perusahaan. Kita menyadari pada perkembangan era digitalisasi sekarang, di mana perkembangan teknologi informasi semakin pesat, pengembangan ICT semakin berkembang, sehingga secara tidak sadar semakin banyak perusahaan yang kemudian mengintegrasikan proses bisnis mereka, proses bisnis perusahaan mereka dengan sistem informasi. Sehingga kita mengenal ada istilah e-commerce, e-logistik, e-budgeting, e-business, e-government, dan elektronik lainnya. Dalam hal ini, supply chain management ketika diintegrasikan dengan pengembangan informasi dan telekomunikasi atau ICT, kita mengenal istilah ERP system, MRP2 dan ERP system, kemudian kita mengenal istilah e-logistik dan e-tailing dan lainnya yang semua terangkum dalam sebuah e-supply chain management. Sehingga dapat kita simpulkan ketika pengembangan teknologi informasi diintegrasikan atau dipadukan dengan supply chain management, kita anggap sebagai konsep Electronic Supply Chain Management atau ESCM. Saudara-saudara sekalian, pada materi ini, pada materi kuliah ESCM, kita akan membahas mengenai beberapa topik yang terdiri atas 10 topik bahasan, yang diantaranya, yang pertama adalah prosedur for modeling and improving ESCM processes. Jadi prosedur untuk memodelkan dan melakukan perbaikan terhadap proses-proses ESCM. Pada sesi yang kedua, kita membahas mengenai dynamic transshipment in digital age atau transshipment secara dinamis dalam era digital saat ini. Sesi ketiga, kita mulai membahas mengenai aplikasi ESCM tentang e-commerce and small medium enterprise atau peranan e-commerce dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada minggu keempat dan minggu kelima atau sesi keempat dan sesi kelima, kita membahas mengenai e-service, bagaimana kita membangun dan mengelola modern e-service dan service flow network. Sedangkan pada sesi ke-6, kita akan membahas mengenai tool-tool kolaborasi dalam penerapan supply chain management dan penerapan ESCM. Pada minggu ke-7, sesi ke-7 dan sesi ke-8, kita membahas mengenai e-procurement and ESCM application, yaitu terkait dengan beberapa jurnal penelitian yang membahas tentang aplikasi ESCM dalam dunia industri atau dunia bisnis dan dunia lainnya. Kemudian pada minggu ke-9 dan minggu ke-10 kita membahas mengenai e-trading equalization, modeling for supply chain, dan information feedback approach. Adapun textbook atau buku yang kita gunakan dalam materi kuliah ini yaitu topik utamanya mengenai oleh pengarang Qin Yu Zhang tahun 2007 mengenai e-supply chain technologies and management, sedangkan ada4 jurnal, yaitu Bayi Akhtar et al. Tahun 2008, Vieira et al. 2014, Sulaiman 2012, dan Lu et al. 2008. Adapun learning outcome dari materi ini setelah saudara mempelajari ESCM, diharapkan saudara mampu mengenali dan memahami isu-isu penting dari konsep nilai dalam rantai pasok dalam menggunakan ICT tool. Kemudian yang kedua, saudara diharapkan mampu menganalisis perubahan lingkungan bisnis akibat adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga, saudara diharapkan juga mampu mengenal dan menjelaskan model bisnis dan strategi e-bisnis terhadap konsep value chain network. Dan yang keempat, saudara mampu melakukan perbaikan atau improvement terhadap desain dan implementasi ESCM dalam perusahaan atau organisasi. Saudara-saudara sekalian, saya harap saudara bisa mempelajari topik ini lebih interaktif dan lebih mendalam melalui materi yang akan saya bagikan dan buku textbook yang bisa saudara baca.
sehingga saudara nantinya dapat mengambil banyak manfaat dalam materi kuliah ini. Demikian penjelasan untuk topik overview pada materi kuliah supply chain management. Saya harap ini sangat bermanfaat buat saudara. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.